Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang menerangkan tentang rukunnya iman. Arkan berimani sitatun. Rukun iman itu ada 6. Di pertama kata musannif arkanul iman sitatun. Rukunnya iman itu ada 6. Pertama, antum billahi. Orang itu harus beriman kepada Allah. Yang pertama, harus beriman kepada Allah. Caranya gimana? Caranya beriman kepada Allah dengan mengetahui dan memahami sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan sifat-sifat yang muhal bagi Allah, juga sifat-sifat yang jaiz bagi Allah. Harus percaya iman kepada Allah. Namanya percaya itu al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi. Membenarkan, mengucapkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Itu yang pertama, harus iman kepada Allah. Yang nomor 2, wa malaikatihi, harus percaya terhadap para malaikat Allah. Harus beriman kepada para malaikat Allah. Caranya beriman terhadap malaikat gimana? Caranya mengetahui bahwa dia diciptakan oleh Allah, merupakan makhluk Allah juga yang diciptakan dari cahaya, dari nur. Malaikat tersebut tidak mempunyai hawa nafsu, nggak kayak kita manusia. Beliau pun bukan laki-laki atau perempuan. Malaikat tidak memiliki bapak dan ibu, juga tidak mempunyai anak. Itu malaikat. Sedangkan jumlahnya malaikat itu banyak sekali. Banyak, nggak hitung. Cuman Allah yang maha tahu. Allah yang tahu berapa banyak malaikat. Selain Allah tidak ada yang tahu berapa banyaknya malaikat. Akan tetapi kita wajib mengetahui para malaikat itu hanya 10 yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu terhadap nabi-nabi Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya membagi rezeki terhadap semua makhluk ciptaan. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya beliau meniup trompet sangkakala nanti di hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israil. Tugas beliau mencabut nyawa. Di tugas untuk mencabut nyawa, pencabut nyawa itu adalah malaikat Israil. Yang berapa tadi? 4. Yang kelima dan yang keenam itu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Di malaikat Munkar 5, yang keenam malaikat Nakir. Beliau ditugaskan oleh Allah menanyakan orang yang mati di dalam kubur. Yang ketujuh dan yang kedelapan itu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Raqibun, Atidun. Raqib dan Atid. Tugasnya apa? Mencatat amal baik dan amal buruk. Setiap manusia itu ada 2 malaikat di pundak. Di kanan malaikat Raqib, di kiri malaikat Atid. Malaikat Raqib bertugas menulis sesuatu pekerjaan seorang hamba yang baik-baik. Malaikat Atid tugasnya menulis pekerjaan seorang hamba yang tidak baik. Tulis. Terus yang ke-9, malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan tugasnya menjaga surga. Jadi 10 malaikat aja yang harus kita ketahui. Sebagai umat Islam, kita wajib mengetahui ini. Itu yang kedua, pertama iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, harus percaya atau beriman terhadap kitab-kitabnya Allah. Wa kutubihi. Kita harus beriman kepada kitab-kitab. Caranya gimana? Dengan meyakini dan membenarkan bahwasannya Al-Quran dan kitab-kitab yang lain seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu datang dari Allah SWT. Taurat ke Nabi Dawud,
Taurat ke Nabi Musa, Zabur ke Nabi Daud, dan Injil ke Nabi Isa, Al-Quran ke Nabi Muhammad. Kita harus beriman dan meyakini bahwasannya 4 kitab tersebut adalah kitab Allah, kitab-kitab. Kita tidak percaya salah satunya, kita tidak boleh. Kita harus beriman terhadap keempat-empatnya. Iman, harus percaya bahwasannya Allah menurunkan kitab yang namanya Injil kepada Nabi Isa. Kita harus iman bahwasannya Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kita harus iman bahwasannya Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kita harus iman bahwasannya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang ketiga. Terus wa rusulihi. Yang keempat, kita harus beriman terhadap para utusan Allah, para Rasulullah, utusan Allah. Kata Allah, la nufarriqu baina ahadin minhum wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Saya tidak membeda-bedakan antara satu dan yang lain terhadap utusan saya. Caranya gimana? Harus beriman terhadap para Rasulullah, harus mengetahui dan memahami sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz bagi para utusan. Dan harus mengetahui kisah-kisah mereka. Harus kita sebagai umat Islam belajar dan mencari tahu tentang cerita-cerita, kisah-kisah tentang mereka. Jadi Rasulullah itu cari tahu lah, nanya. Dan yang nggak ada yang ngasih tahu kiai, jadi kiai nanya, gimana ceritanya Nabi yang namanya ini kiai. Akhirnya ceritain lah sama kiai itu. Nanya kepada Pak Ustadz, kepada siapapun yang pernah mengaji, pernah mendok, Anda harus mencari tahu, nanya. Jumlah para nabi banyak sekali. Ada yang mengatakan jumlah para nabi itu sebanyak 124.000 orang. Jumlah para nabi banyak sekali. Sebagian ulama mengatakan jumlahnya 124.000 orang. 313 diantaranya diangkat menjadi rasul. 313 diantaranya diangkat menjadi rasul. Tapi semuanya itu tidak wajib kita ketahui. Jadi kita nggak tahu saat itu maksudnya. Tidak wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui hanya 25 saja. Yang sekian banyak itu tidak wajib kita ketahui. Akan tetapi yang wajib kita ketahui cuma 25. Harus wajib itu kita tahu. Nabi apa aja? Nabi siapa aja? Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Idris, ketiga Nabi Nuh, keempat Nabi Hud, kelima Nabi Soleh, keenam Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Idris, kedelapan Nabi Lut, kesembilan Nabi Ismail, 10 Nabi Ishak, 11 Nabi Yakub, 12 Nabi Yusuf, 13 Nabi Ayub, yang ke-14 Nabi Suhaib, yang ke-15 Nabi Harun, yang ke-16 Nabi Musa, yang ke-17 Nabi Ilyas atau Nabi Ilyas, yang ke-17 Nabi Zulkifli, yang ke-18 Nabi Daud, 19 Nabi Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad SAW. Ya, 25 Nabi itulah yang wajib kita. Itu yang beriman kepada Rasul, itu yang 4 rukunnya iman yang benar. Yang nomor 5 wal yaumil akhir. Kita harus beriman kepada hari akhir. Harus beriman kepada hari akhir. Harus percaya terhadap hari akhir. Apa hari akhir tersebut? Yakni hari kiamat. Kenapa dikatakan hari akhir? Di annahu akhirul ayyam. Karena tidak ada hari setelah hari terakhir, nggak ada hari lagi. Namanya hari kiamat. Harus percaya, kita harus iman. Karena itu termasuk rukunnya iman. Nggak percaya murtad. Nah yang keenam wal qadari, kita harus percaya terhadap ketentuan Allah. Namanya ketentuan. Manusia hanya bisa berusaha, Allah yang
Ada pepatah Arab mengatakan anak urid anta turid. Saya pingin, kamu pingin. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tapi Allah tidak menghendaki kita bertemu. Nggak jadi. Nggak jadi. Ada lagi ulama mengatakan, pepatah mengatakan, seluruh hamba Allah di muka bumi ini menyatakan bahwasannya orang ini tidak akan bertemu. Tapi Allah menakdirkan dua orang ini bertemu, maka dua orang tersebut pasti bertemu. Jadi semua ketentuan itu adalah milik Allah. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruknya semuanya datang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Gak percaya? Betul. Dari itu masuk iman kita yang terakhir adalah harus percaya terhadap ketentuan Allah. Baik itu ketentuan baik atau ketentuan buruk, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk rukun. Dan 6-6-nya sudah saya serahkan dibagi teman-teman pemula untuk mengetahui ilmu agama. Itu simak video saya ini, dengarkan, diamati, dipikir dengan baik, dilaksanakan saja. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah.